Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ulfabrianti dari kelas 2B. Saya merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi sekaligus. Yang pertama, teknik potong kasar atau grossing, yang kedua fiksasi, dan yang ketiga pematangan jaringan. Untuk materi pertama yaitu potong kasar atau grossing. Proses potong kasar merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan dihasilkan pita jaringan yang utuh. Langkah-langkah potong kasar. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur kemiringan pisau, lalu kencangkan. Yang ketiga, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang keempat, buka pengunci. Yang kelima, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang keenam, tekan tuas pemotong kasarnya. Yang ketujuh, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang kedelapan, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Yang kesembilan, lepaskan tuas pemotong kasar. Materi kedua yaitu fiksasi. Fiksasi adalah suatu usaha untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Tujuan dan prinsip kerja fiksasi. Tujuan fiksasi yaitu agar jaringan tersebut tetap utuh. Harus dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatan jaringan atau setelah kematian agar tidak terjadi autolisis. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Fiksasi yang memenuhi syarat. Yang pertama, fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Kedua, fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. Yang ketiga, fiksasi menggunakan alat yang keras guna mempermudah pemotongan. Yang keempat, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Kelima, fiksasi harus memberikan perbedaan gambaran makroskopik yang bagus. Yang keenam, fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. Yang ketujuh, fiksasi tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembengkakan, atau perubahan sel lainnya. Yang kedelapan, fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama. Yang kesembilan, fiksasi harus mendapatkan izin untuk pengembalian warna dasar sebagai objek pengambilan foto. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama, pH, kedua suhu, ketiga penetrasi, keempat perubahan volume, kelima osmolaritas, keenam substansi yang ditambahkan pada larutan, ketujuh penggunaan deterjen selama fiksasi, kedelapan konsentrasi, dan kesembilan durasi waktu. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Pada prosesnya ini tentu tidak akan berjalan dengan sempurna apabila timbul molekul asing baru pada jaringan yang disebut artefak. Materi ketiga yaitu pengertian pematangan jaringan. Pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksasi yang ada di dalam jaringan. Kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan. Yang pertama, agitasi, yang kedua, suhu, yang ketiga, viskositas, yang keempat, vakum jenis jaringan, yang kelima, ukuran jaringan.
Langkah-langkah pematangan jaringan. Yang pertama, dehidrasi, yaitu mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Yang kedua, pembeningan, yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Yang ketiga, infiltrasi, yaitu memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Itu saja ketiga materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.